Masyarakat Indonesia dihimbau untuk meningkatkan konsumsi makan ikan karena sumber protein ikan lebih baik dibandingkan sumber protein lainnya. Diharapkan dengan banyak mengkonsumsi makan ikan, masyarakat Indonesia akan lebih sehat dan cerdas, dan anak-anak akan tumbuh lebih kuat dan pintar. Himbauan untuk makan ikan ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, saya sendiri, melalui video unggahan di akun Instagram milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ayo makan ikan, kalau tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Dari Jakarta, TV One mengabarkan. Bu, saya memang tempat saya di situ. Ibu bukan di situ, di situ, Bu. Kalau ibu di situ saya nggak dibayar, nggak digaji lagi, Bu. Ya, hari ini saya cari sampingan, gaji you buat saya. Gaji saya buat ibu, gaji ibu buat saya. Enggak, buat tambahan gaji. Oh, buat tambahan ibu. Ya. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Selamat datang Ibu, terima kasih Ibu udah datang malam-malam, datang ke e-talk show. Susah Bu tapi ya, susah? Apa gimana? Gampang sekali. Gampang. Duduk ngomong dibayar. Udah jadi menteri belusukan kemana-mana. Bu yang udah susah Mas, susah gitu. Enggak ya? Gampang duduk ngomong. Oh, gitu. Kalau salah di tape ulang, kan mudah. Enggak usah hafal. Jangan dibocorin. Iya. Ada yang salah di-cut, jadi betul semua. Bu Susi, aduh, saya tuh setiap ketemu Ibu Susi itu selalu bawaannya bahagia, senang terus. Apa sih Bu resepnya Bu? Kalau Ibu tuh selalu bahagia, senang terus, happy terus gitu. Kelihatannya saja, orang juga suka sedih kadang-kadang. Sama gitu. Seperti orang lain. Gitu. Ada sedihnya juga Bu Susi ya? Iya, kadang-kadang. Oke. Apa sih yang paling buat kalau Ibu Susi paling happy, paling bahagia itu kalau apa Bu? Kalau lihat orang senang. Kalau semua mudah, semua enak, semua orang mau kerja betul, saya senang sekali. Oh. Kalau yang bikin sedih apa Bu? Yang paling Ibu sebel atau Ibu? Sedih kalau dalam kerja ya. Misalnya kita coba menerangkan, mencoba menghimbau, menginspirasi, menggugah, tapi nggak ngerti-ngerti juga dan nggak mau peduli, itu sedih sekali saya. Terus kalau kunjungan ke daerah, lihat masyarakat masih ada yang susah, itu kadang-kadang sedih sekali. Ya. Sedih Bu yang lihat kayak gitu ya Bu ya. Bu, tapi orang-orang ngelihat Ibu ini kayaknya strong, kuat, tangguh gitu ya. Kata-kata Ibu pun yang selalu dikeluarkan misalnya nih ya, kalau tidak makan ikan seperti yang Ibu baca berita tadi, tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Nah, itu ada dampaknya nggak tuh Bu ya? Itu sebetulnya. Apa itu Bu? Iklan itu tadinya tidak seperti itu. Oh, gitu? Iklan tuh ada yang betul. Kita harus makan ikan karena ikan itu penuh protein, kolesterolnya rendah, bla 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 bla. Udah selesai taping. Oke. Nah, tapi terus saya disuruh lagi, padahal waktu itu sudah malam sekali, sudah jam 12 malam di New York. Terus saya disuruh bikin lagi. Padahal udah dari pagi acara, dingin, hujan kan, capek. Paksa lagi. Sudah saya bilang, balik sini kameranya mana. Kalau tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Itu Ibu banget ya. Masyarakat malah sukanya yang itu. Besok pagi-pagi saya lihat ribuan orang. Saya akan makan ikan mulai hari ini. Saya akan masak ikan Bu. Saya akan cari resep ikan Bu. Saya makan ikan sudah Bu. Wah, banyak sekali ribuan. Wah, saya bilang orang Indonesia ini kalau ditakutin rupanya baru bisa jalan. Nah, kalau yang soal Ibu ngancam yang kapal-kapal ilegal itu, kan Ibu saya tenggelamkan. Nah, itu berkurang nggak Bu? Ya, sekarang berkurang banyak. Berkurang juga Bu ya? Ada masih 1-2 yang bandel. Masih berani ya? Ada masih. Macam-macam sama Bu Susi, masih berani dia Bu ya? Ya, namanya uang besar ya. Iya Bu ya. Ketika Ibu ingin menenggelamkan kapal, meledakkan kapal itu kan banyak dulu yang menyaksikan kan karena ada biayanya besar atau nggak mungkin. Tapi ternyata di tangan Ibu itu terrealisasi. Ibu kok bisa yakin dan kemudian bisa menerapkan itu Bu? Ya, niat saja, niat dan kesungguhan. Niat harus ada pertama. Yang kedua kesungguhan bahwa saya tidak main-main. Dan saya minta Pak Presiden di belakang dan Pak Presiden betul-betul dorong di belakang.
Beliau pidato di mana-mana, sampaikan ke TNI, sampaikan ke polisi, ke jaksa, seluruh masyarakat Indonesia dan internasional bahwa kita mau sungguh-sungguh. Dan kita memang niat ingin memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Jadi kan selama ini Indonesia selalu dikatakan kepastian hukum di Indonesia kurang baik katanya. Nah, kita kasih ketegasan. Kamu nyuri, kita tenggelamkan. Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, itu menurut Ibu pas nggak posisi itu buat Ibu? Kalau saya memang dulu sebelum di penerbangan saya bekerja di perikanan, saya tahu banyak. Saya tinggal di daerah pantai dan saya memang Di Pangandaran, Bu ya? Iya, saya pengamat ocean, hal-hal tentang environment ocean dan juga produktivitas ocean karena dulu saya pengusaha ikan. Iya, tapi sudah lama berhenti karena ikannya nggak ada, ikannya hilang tiba-tiba kan. Dicuri ya, Bu ya? Ya, jadi ada 115 eksportir juga tutup waktu itu kan. Nah, ya tahu banyak. Saya pikir ya saya mengerjakan apa yang saya tahu gitu. Bu, cita-citanya apa, Bu? Dulu? Iya. Dulu pengen jadi man of Atlantis gitu yang kayak di film punya kapal selam, nyelidiki lautan. Iya. Karena itu ya Bu ya, saya lihat beberapa video-video Ibu kalau lagi dinas, kunjungan itu, Ibu berenang di laut itu Bu ya. Kali itu juga yang... Ya, saya lebih senang di laut daripada di darat. Ya Bu ya, itu nggak takut Bu? Ya, lebih enak. Laki-laki aja belum tentu berani Bu, terjun di tengah laut gitu kalau berenang. di laut jatuh tidak sakit, kalau di darat jatuh sakit. Udah gitu semua orang ganggu foto di laut, nggak ada. Itu kalau berenang itu berapa lama Bu di laut gitu Bu? Itu kan kedalaman dalam Bu ya, laut dalam Bu ya? Saya suka laut dalam. Iya kan? Ya, selama mungkin. Kalau bisa nggak usah naik ke darat. Wow. Enak Bu ya, tinggal di laut itu enak apa Bu? Apa yang membuat Ibu nyaman, enak itu apa sih Bu? Kalau ketemu laut? Angin, lihat bintang kalau malam. Kalau capek tinggal berenang, tidak ada yang ganggu. Tamu datang harus ke laut dulu kan, tidak akan bisa. Susah Bu ya. Sekarang Ibu sejak jadi menteri apa perbedaan yang paling mencolok Bu? Sebelum Ibu menjadi menteri dan sesudah menjadi menteri, perbedaan paling mencolok? Sekarang tidak bisa kemana-mana, tidak bebas. Semua orang tanya, semua orang minta foto, semua orang ya perhatiin, nggak bisa lagi free, nggak ada privacy. Nggak ada privacy Bu ya? Yang kedua, saya lebih jarang ke laut, kurang matahari, jadi sering sakit. Waduh, jadi emang laut membawa Ibu tuh lebih sehat Bu Ya. menurut Ibu Bu ya? Kan, Bu, ada hubungannya nggak Bu Ibu suka laut sama Ibu suka mengkoleksi peta? Peta, ya tahu dari mana saya suka peta. Semua saya tahu soal Ibu. Ini saya pura-pura aja nggak tahu. Peta dari dulu saya suka peta karena Iya, peta kenapa? memberikan kita gambaran, wawasan. Saya kan tinggal di Pangandaran, kota kecil. Ya, untuk melihat dunia sebelum bepergian atau apa, saya senang lihat peta. Senang lihat Dan peta. kantor, rumah pasti ada peta, semua peta tentang banyak tempat. Kenapa Bu senang melihat peta itu? Kenapa? Apa begini Bu? Saya akan kesini gitu. Ya, membuka. Jadi kita tuh bisa lihat secara lebih dekat, lebih attach. Indonesia nih begini. Archipelago kan? Ya. Oke. Kalau kita nggak lihat peta kan agak susah juga membayangkan mana pulau apa. Kadang-kadang cari, oh Natuna di mana? Oh ternyata di sini. Oke. Oh Timor Leste di mana? Di sana. Kan? Itu Ibu kunjungin nggak Bu? Ibu kan peta Ya. itu, Ibu kunjungi pulau-pulau itu? Ya sebanyak Beberapa mungkin Bu? bisa. Sebanyak mungkin? Ya dalam setahun mungkin 20 sampai 30 tempat ya. Wow. Tadi kan udah ngomong tuh, nggak enaknya. Enaknya jadi menteri apa? Ya kemana-mana disambut seperti pejabat gitu. Oh gitu Bu ya? Jadi lihat banyak tari-tarian. Kan? Oh, jadi banyak. Kan kalau sekarang ini kan kalau tidak ada acara 17-an kita nggak lihat tari-tarian daerah. Oh. Tapi kalau sekarang jadi pejabat ke daerah disambut seperti pejabat. Oh, gitu. Mungkin kadang-kadang nggak enak hati datang subuh yang baris menyambut dari bupati, gubernur. Nah, Ibu suka nggak kayak gitu? Apa? Ya senang ketemu banyak orang. Tapi kadang-kadang saya juga merasa nggak enak hati karena saya pikir kayak pejabat aja kan datang disambut Iya. begitu-begitu kan. Iya. Ya, memang pejabat Bu. Suka lupa Bu ya? Suka lupa kalau udah jadi menteri itu masih suka lupa ya Bu ya? Saya pikir kasihan juga mereka kan pagi harus bangun. Iya. Padahal bandara kadang-kadang 40 kilo dari kota. tempat, ya, Ya, lokasi. 50 kilometer. Bu, ngomong-ngomong Ibu suka foto Bu. Kemarin di bulan lalu Agustus 17-an Ibu Fotografi. foto-foto. Ya.
Iya ya, benar. Iya, suka saya foto-foto bapak-bapak dan ibu menteri. Kapan lagi foto mereka pakai baju daerah kan? Saya gitu pikir ya. manfaatkan. Sebagian sudah saya suruh kirim ke beliau-beliau itu. Iya. Ibu lebih suka objeknya apa, Bu? Kalau foto apakah orang, pemandangan Oh, kalau atau apa? fotografi Iya, saya lebih suka landscape. Oh, landscape. Landscape atau objek misalnya gedung atau kalau hitam putih pakai monokrom ya muka, ekspresi orang ya. Itu hobi sejak lama, Bu? Atau baru saja? Karena Bapak dulu sebelum kerja di menjadi pengusaha itu jadi foto keliling itu sama foto KTP Bapak saya. Oh iya. Jadi dari kecil sudah belajar. Foto KTP kan, Bu ya? Bukan IKTP itu bukan? Bukan. Itu lain lagi tuh, Bu. Bukan. Iya, foto KTP. Iya, Terus, Bu? KTP. Ada orang KTP ikan nggak ada. Bisa aja. Bu, Ibu juga suka hobi-hobinya hobi-hobi yang kayaknya hobi-hobi yang banyak dilakukan oleh laki-laki deh, Bu. Katanya naik motor trail. Ya, itu dulu kan kalau di daerah ke mana-mana di Pangandaran paling cepat ke TPI, ke pelelangan ikan ya pakai sepeda motor. Sekarang tidak boleh, kalau tidak paksa-paksa tidak boleh sama. Oh, dilarang-larang, Bu ya. Nah, itu berarti salah satu nggak enaknya jadi menteri. Ya. Ada yang ngelarang-larang Ibu ya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Pakai baju begini tidak pantas, itu tidak pantas. Ini nih sebenarnya Susah. ini curhat nih. Gitu, Bu ya, sampai sebegitunya Bu ya diatur ya, Bu ya. Ini Duduk harus rapi. oke ya. Bu, Ibu galak gak sih, Bu? Saya sebenarnya. saya pikir saya orang baik sekali. Nggak pernah marah, Bu ya. Baik sekali saya. Iya. Gitu. Jadi nggak ada yang pernah bilang Ibu galak, nggak ada. Ya, nggak tahu, mungkin nggak kedengaran sama saya. Belakang mungkin. Bu Susi, lanjutin Bu tadi soal naik motor tadi kemudian Ya. bawa truk. Ibu bawa truk beneran itu, Bu? Truk apa Ya sih? dulu ya pakai nyupir truk sendiri ya. Kok bisa, Bu? Belajarnya itu gimana, Bu, waktu itu? Ya, Kok berani gitu? Ya sudah biasa. Waktu itu kenapa Ibu bisa bawa truk waktu itu? Kan suka ngangkutin ikan. Ibu bawa sendiri, Bu ya? Ya kadang-kadang kalau tidak ada supir jalan sendiri. Pokoknya Ibu tuh simple aja, Bu ya? Apa saja bukan rocket science bisa belajar bisa. Astronot dong, Bu ya? Bu, olahraga apa, Bu? Olahraga kalau Ibu geluti? Olahraga paddling saya masih seminggu paddling sekali di laut ya. Itu ada videonya juga viral tuh, Bu, Ibu paddling itu. Ya. Itu ceritanya apa sih, Bu? Boleh cerita nggak, Bu, yang paddling itu Ibu ada? Itu emang tiap ke laut Ya paddling? tiap ke laut ya. Paddling Memang juga? hobi dari dulu ya. Itu kalau saya belajar paddling itu lama nggak, Bu, kira-kira, Bu ya? Waktu di Senoa ada wartawan, sebentar saja sebetulnya kalau keseimbangannya bagus ya gampang, 15 menit. Sudah bisa ya, Tapi Bu, ya? kalau jatuh 10 kali pasti sudah bisa nanti. 10 kali dulu 10 kali. jatuh. Waduh, Ibunya apa yang nggak bisanya, Bu ya? Ski Snowboarding. bisa, paddling bisa. Kalau Rizky paddling nggak bisa, ski nggak bisa. Kelihatan gemuk. Aduh. Ibu dari tadi ya bilang saya gemuk, tapi saya gemuk-gemuk gini, Bu. Saya mau nantang Ibu. Kita plank bisa nggak? Boleh. Saya gemuk-gemuk sini plank kuat, Bu. Boleh, Bu. Bisa, Bu ya? Kita plank, Bu. Saya pas kacamata kali ya daripada jatuh. Hitung ya. Kita berapa detik, Bu? 60 ya, Bu? Iya. Oke. Ini sampai kita hitung ya. 1, 2, 3. Aduh, Bu, ini Ibu plank begini biasanya tiap hari plank nggak, Bu? Iya. Plank tiap hari, Bu ya? Cuma kan biasanya kalau plank ini kan Ibu nggak ngobrol lah, jadi sekalian ajak ngobrol. Ini tiap pagi apa sore, Bu? Begini, Bu? Bangun tidur biasa. Bangun tidur langsung plank. Saya bangun tidur langsung cari makan, Bu. Makanya jadi begini, Bu. Tapi nggak apa-apa, Bu. Ini begini fungsinya untuk apa sih, Bu, sebenarnya plank ini, Bu? Dia untuk jaga core saja biar kencang. Oh, biar kencang, Bu ya. Biar Aduh, Bu, ada. ini udah berapa detik ya? Kok saya udah mulai gemeter ya, Bu? Aduh. Ibu biasa aja kayaknya, Bu ya.
Nggak kuat. Bu, bu. Wow, Bu Susi santai banget ya. Aduh, Bu. Aduh, Bu. Tiap pagi itu, Bu. Ya. Waduh. Saya boleh minum, Bu ya? Kita minum, Bu, ya? Boleh. Tuh kan, berarti terlalu gemuk di sini. Saya juga terlalu gemuk sekarang ini. Kalau Ibu dibilang Ibu yang menteri yang paling nyentrik, setuju, Bu? Nyentrik apanya biasa saja. Biasa aja, Bu ya. Tapi orang banyak yang suka, Bu. Nah, menteri itu apa adanya kayak begitu gitu. Kan banyak, Bu, di sosial media. Banyak yang kagum dan Bu Menteri apa adanya ketika dilantik Ibu duduk sendiri nunggu. Ya kan sudah dari pagi, harus dari jam 11, jam 3 itu kan baru berjajar diumumkan toh 3:30 kalau tidak salah. Jam 5 selesai ya capek ya mau duduk saja. Duduk di mana resepsi di dalam lagi kan resmi lagi. Jadi saya pikir yang ngumpet mojok gitu kan. Ya. Bu, kalau bicara soal keluarga, Bu, Ibu membawa anak-anak itu ingin jadi seperti apa, Bu? Apakah memang harus jadi pengusaha atau seperti Ibu masuk birokrat? Ada targetnya nggak, Bu? Saya ya dulu bapak sama ibu saya demokratis sekali walaupun mereka mengatakan kekecewaan kalau mereka kecewa, tapi ya mereka bebaskan saya untuk memilih apa yang sebaiknya dilakukan oleh saya sendiri. Yang penting bapak saya pesan ya harus bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Begitu juga saya ke anak-anak, ya mereka saya berikan pendidikan semampu saya, setinggi-tinggi saya bisa. Dan setelah itu ya nanti mereka yang memilih mau jadi pengusaha atau mau apa. Yang penting bebas, mereka, Bu ya, pokoknya, Bu ya. Ya, tapi yang penting saya sampaikan ke mereka, kamu harus menjadi orang yang independen, yang mandiri, yang tidak menggantungkan hidup kamu kepada siapapun juga. Karena kalau kita sudah niat dari awal mandiri, kamu akan ada kejadian apapun tidak akan problem gitu. Karena kamu kuat, kamu bisa, dan kamu mampu untuk independen itu yang. Bu, Ibu galak nggak sih, Bu? Saya sebenarnya saya pikir saya orang baik sekali. Nggak pernah marah, Bu ya? Baik sekali saya. Iya. Gitu. Jadi nggak ada yang pernah bilang Ibu galak, nggak ada? Ya nggak tahu, mungkin nggak kedengaran sama saya. Belakang itu. Bu, kalau kita bicara di era sekarang kan sosial media itu menjadi salah satu yang paling menjadi ukuran juga, Bu ya, kita lihat ya sosial media apa komentar orang. Nah, kalau Ibu menyikapi sosial media itu gimana, Bu? Kan tentu tidak semua orang suka sama kita, tentu ada yang nggak suka, ada yang suka gitu. Saya dulu kan agak gatek sama gadget. Nah, belakangan setelah jadi menteri, saya suka lihat kan Vika, ada juga staf Susi Air bikin Instagram, bikin apa. Tadinya saya tidak pegang, tapi saya lihat kadang-kadang komunikasi masyarakat yang disampaikan kadang-kadang kurang klop. Ya saya pikir saya coba jawab sendiri. Ibu jawab dan langsung? ternyata responnya bagus. Jadi sampai hari ini Twitter saya yang pegang sendiri. Kalau yang jawaban-jawaban aneh-aneh pasti itu saya yang jawab. Oh, pemirsa di rumah sama di sini. Jadi kalau nge-tweet Bu Susi itu dijawab langsung loh oleh Bu Susi. Ya mungkin tidak hari ini. Kadang-kadang kalau sibuk, banyak meeting, banyak rapat ya besok atau lusa. Tapi biasa saya ikuti Twitter ya. Gitu, Bu. Masih ingat nggak, Bu, selama sekian lama Ibu menggunakan sosmed, mana yang Ibu paling ingat pertanyaan atau pernyataan yang paling lucu atau Ibu ingat sampai sekarang tuh? Yang aneh-aneh, yang aneh lah, Bu, gitu. Yang aneh-aneh ya itu. Saya setiap hari terima habis ada iklan itu. Iya. Ribuan orang semua lapor, saya sudah makan ikan, Bu, jangan tenggelamkan. Oh, itu, Bu ya. Terus ada yang, Bu, pacar saya ninggalin saya, tolong tenggelamkan. Kan masyarakat juga gila. Bagus. Ibu jawab nggak kalau yang kayak gitu, Bu? Saya bilang kalau pacar nanti saya dilaporkan HAM nanti kena Komnas HAM nanti saya tenggelamkan orang. Oke, itu, Bu ya. Bu, tadi kan kalau Ibu suka ada beberapa lagu tadi Bu sebutkan ya, Bu. Kalau lagu Ibu Rockbird tahu, Bu ya? Ya, Debbie Harry suka. Debbie Harry suka, Bu ya. Kita sama-sama, Bu ya. Kita dengarkan lagu Miracle Band yang membawakan Debbie Harry, Bu. Oke. Rockbird.
malam hari ini, Bu? Kalau Niki mah nganggapnya itu kayak pengalaman hidup aja. Karena nggak semua orang bisa dapat pengalaman yang separah Niki gitu. Dan Niki masih bisa ngejalanin walaupun udah pernah masuk penjara ya kan, Iya. udah pernah dibilang yang online